Halo teman-teman, teman klasik. Perkenalin, nama gue Muhammad Feral Avansyah. Di sini, gue akan ngejelasin 4 perbedaan dari base kopi kita. Yang pertama, kita ada piccolo, kedua cafe latte, ketiga cappuccino, dan yang keempat flat white. Nah teman-teman, di sini kita langsung masuk ke piccolo, yang dimana kita biasa sebut small latte. Kenapa small latte? Karena dia menggunakan gelas yang lebih kecil, dengan bertujuan untuk kopi yang lebih intens dan juga sweet. Kemudian yang kedua, kita ada cafe latte. Nah teman-teman mungkin udah nggak asing nih sama coffee latte. Kenapa? Karena latte artnya. Benar. Nah cafe latte ini bagian-bagiannya itu terbagi menjadi 3. Pertama ada espresso 1/3, milk 1/3, dan foam 1/3. Rasanya bagaimana sih? Rasanya lebih cenderung ke creamy dan juga tentunya sweet. Dan yang ketiga, kita ada cappuccino. Nah, cappuccino ini sebenarnya agak tricky sih perbedaannya dengan cafe latte, tetapi foamnya lebih tebal teman-teman. Mungkin nanti kita bakal lihat prakteknya atau bagaimana minuman itu disajikan. Dan yang terakhir ada flat white. Nah, flat white kita diperuntukkan untuk orang yang tidak suka kopi terlalu berat. Karena apa? Karena foam yang lebih tipis dan kopinya juga single shot sih teman-teman di sini. Tidak menghilangkan rasa kopi, tetapi lebih easy to drink. Baik teman-teman, yang pertama kita menuju ke latte, atau teman-teman mungkin dominan sama latte artnya. Nah, di latte art ini kita menggunakan 180 ml dengan bertujuan untuk foam yang tidak terlalu tebal dan juga milk yang lebih silky. 180 ml kita bisa udah gambar free pour atau kayak seahorse atau enggak rabbit seperti itu. Oke teman-teman, terus untuk espresso base-nya atau fondasi espressonya, nggak lupa kita pakai 18 gram. Kalau ini kita menyesuaikan teman-teman sama portafilternya, karena ada yang 18 sampai 20 gram. Untuk cafe latte sendiri, kita pakai single shot. Sedangkan untuk piccolo kita biasanya pakai double ristretto maupun cappuccino. Cappuccino kita lebih strong. Teman-teman bisa tambah seperti 1,5 shoot atau enggak 2 shoot juga untuk cappuccino kita. Tapi untuk flat white sendiri kita hanya pakai 1 shoot atau double ristretto. Untuk single shootnya yang lain kita bisa gunain ke cappuccino. Nah kebetulan untuk bar kita sendiri kita cappuccinonya di sini pakai single shoot. Tapi teman-teman don't forget to ask our barista atau aku sendiri untuk nambahin shootnya. It's okay. Nah untuk steaman yang sekarang kita pengen susu dengan foam yang lebih thick atau tebal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti kalau foamnya cenderung mau penuh atau tumpah-tumpah. Tetapi kalau tumpah-tumpah berarti kita gagal. Karena apa? Karena di sini kita juga harus texturing dengan baik, yaitu menempatkan posisi susu yang silky, yang tidak boleh tumpah-tumpah, tetapi juga foamy. Oke, boleh kita mulai? Oke. Nah, teman-teman, cappuccino yang di sini kita buat sebenarnya ada berbagai macam. Tetapi kita buat cappuccino di sini yang bisa digambar, teman-teman. Mungkin teman-teman juga nggak asing tuh, ada cappuccino yang lebih cenderung klasik atau yang cuma foamnya doang dan sangat tebal. Tetapi di sini kita cappuccino bisa digambar, teman-teman. Kita ada buat 2 nih, yang biasanya orang tuh agak salah-salah atau bingung-bingung. Karena apa? Karena antara latte atau nggak cappuccino, teman-teman harus ingat bahwa cappuccino itu lebih cenderung ke foamy atau lebih tebal foamnya. Sehingga tuh kalau teman-teman minum, biasanya ada susu-susu di sini. Nah, sedangkan kalau yang latte dia lebih tipis. Teman-teman juga bisa ngerasa espresso yang lebih intens di situ. Karena apa? Karena biasanya barista-baristanya nge-serve untuk terutama di sini ya, baristanya nge-serve untuk latte yang lebih cenderung ada rasa sweet, acidity, dan juga bitter menjadi satu dan kompleks. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaan di piccolo dan flat white. Check it out. Nah teman-teman, kemudian kita akan ke flat white. Nah flat white sendiri dia pengen tuh foamnya tuh nggak terlalu tebal, bisa dibilang flat sama kayak namanya. Tetapi di sini kita pakai 200 ml sampai 210, tergantung referensi teman-teman nih.
Oh iya teman-teman. Terus untuk di flat white sendiri kita biasa pakai double research teman-teman. Untuk apa? Supaya kopi kita tuh nggak terlalu pahit. Mungkin teman-teman tuh ngerasa kayak aduh pahit banget gitu. Makanya mungkin teman-teman bisa milih flat white sebagai referensi teman-teman untuk mau ngopi yang santai, keren, tetapi juga bisa difoto-foto tuh atau instagramable banget karena ada latte artnya. Nah teman-teman, di flat white ini kita nggak pengen foam yang terlalu tebal, jadi nah seperti itu aja teman-teman, sangat-sangat sedikit. Kalau bisa jangan sampai ada bubble, kita knock sedikit seperti itu teman-teman. Boleh dilihat foamnya tidak sangat-sangat tidak tebal seperti tadi ya, tetapi juga tetap silky dan shining teman-teman. Oke, kita mulai gambar flat white ya teman-teman. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Tidak terlalu tebal, tetapi juga masih ada kopinya teman-teman. We call it flat white. Baik teman-teman, kita beralih ke kopi yang terakhir nih teman-teman, Piccolo tadi ya. Nah Piccolo ini seperti yang tadi aku bilang bahwa Piccolo itu pakai gelas yang kecil. Untuk apa? Untuk rasa kopi yang lebih intens dan juga sweetnya teman-teman. Terus Piccolo sendiri karena latte, dia juga bisa digambar. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau mau nongkrong-nongkrong yang instagramable terus digambarin sama baristanya, jangan lupa ke kopi klasik. Oke teman-teman, udah siap untuk gambar yang terakhir? Maksudnya udah siap untuk kopi yang terakhir? Nah, di kopi yang terakhir ini teman-teman bakal lihat sendiri bahwa benar aku gunain gelas yang lebih kecil. Untuk rasa sendiri teman-teman juga boleh coba di sini bahwa kopi yang kita hasilkan itu rasanya lebih sweet dan juga intens karena perbandingan gelas kopi dan espressonya yang kompleks. Nah teman-teman, untuk resetter sendiri sama seperti flat white tadi, kita menggunakan double resetro. Nah double resetro itu apa sih teman-teman? Seperti yang tadi aku bilang, double resetro itu biasanya kita pakai perbandingan 1:1 atau enggak 1:1,5. Nah teman-teman, di sini aku sengaja pakai takaran yang biar nggak perlu buang-buang susu atau wasting milk. Kenapa? Karena Piccolo ini pakai gelas yang lebih kecil, jadi susunya juga harus dikurangin teman-teman. Biasanya sih kalau aku pakai 150 sampai 160 ml. Nah teman-teman, jadi mungkin itu aja yang bisa aku jelasin soal 4 kopi dengan perbedaannya. Jangan lupa teman-teman untuk update terus soal berita atau enggak pengetahuan kopi di IG-nya Kopi Klasik. Atau enggak teman-teman boleh tanya aja langsung ke barista-baristanya Kopi Klasik. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih. See you then.